Pi Network KYC tentative. Lebih dari 18 juta identitas telah berhasil diverifikasi melalui sistem KYC Pi Network. Mereka sudah menyerahkan identitas, sudah melewati verifikasi wajah, sudah membuktikan bahwa mereka adalah pengguna nyata dalam ekosistem Pi Network. Namun setelah semua proses tersebut dilakukan, status mereka masih belum berubah. Tetap berada pada status tentatif. Penting untuk dipahami, status tentatif bukan berarti Pi Network menolak mereka. Bukan berarti dokumen mereka dianggap palsu. Dan bukan berarti kesempatan mereka telah berakhir. Status ini menunjukkan bahwa proses verifikasi belum mencapai keputusan akhir. Sementara itu, Pi Network saat ini terus memasuki tahap perkembangan ekosistem yang baru. Pada 24 Juli 2026, Pi Core Team mengumumkan hasil distribusi token Slice melalui Pi Launchpad, sebuah mekanisme peluncuran token ekosistem yang berjalan langsung di jaringan Pi. Sebanyak 242.000 pioner berpartisipasi, dengan total 15,92 juta test Pi yang dikomit dalam proses tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa beberapa komponen ekosistem Pi mulai diuji melalui aktivitas pengguna yang nyata, termasuk mekanisme distribusi token dan pembentukan liquidity pool berbasis sistem AMM. Namun, di tengah perkembangan tersebut, ada satu pertanyaan penting yang sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketika ekosistem mulai berkembang, siapa yang benar-benar siap untuk ikut berpartisipasi? Dan siapa yang masih tertahan karena satu proses yang belum selesai? Jawabannya berkaitan langsung dengan status KYC. Karena KYC tentatif bukan hanya sekadar status yang terlihat di aplikasi. Status ini memiliki hubungan dengan kesiapan sebuah akun untuk memasuki tahap berikutnya dalam perjalanan ekosistem Pi. Banyak pioner hanya menunggu perubahan status tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik proses tersebut. Padahal, memahami penyebabnya adalah langkah pertama untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang masih dapat diperbaiki. Dalam video ini, kita akan membahas apa arti sebenarnya dari KYC tentatif, faktor teknis yang dapat membuat status ini bertahan, serta langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan akun Anda berada dalam kondisi terbaik ketika ekosistem Pi terus berkembang. Karena di dalam sebuah jaringan yang sedang bertumbuh, memiliki aset saja tidak selalu cukup. Yang menentukan adalah apakah akun Anda sudah siap ketika akses terhadap ekosistem tersebut terbuka. Apa itu KYC tentatif? Fakta versus persepsi. Di dalam aplikasi Pi Network, setelah proses KYC dilakukan, terdapat beberapa kemungkinan status yang dapat muncul. Yang pertama adalah KYC approved. Artinya, proses verifikasi telah selesai, identitas berhasil dikonfirmasi, dan akun berada pada kondisi yang memungkinkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam ekosistem Pi. Yang kedua adalah KYC pending. Pada kondisi ini, data telah dikirimkan, tetapi proses pemeriksaan masih berlangsung. Status ini masih dapat berubah setelah proses peninjauan selesai. Yang ketiga adalah KYC reject. Artinya, terdapat bagian dari proses verifikasi yang belum memenuhi persyaratan sehingga pengguna perlu mengikuti langkah perbaikan sesuai petunjuk yang tersedia. Namun, ada satu status lain yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan pioner, yaitu KYC tentatif. Status ini bukan berarti pengajuan Anda ditolak. Dokumen Anda juga tidak otomatis dianggap bermasalah. Namun di sisi lain, proses verifikasi belum mencapai keputusan akhir. Dengan kata lain, akun berada pada tahap transisi, belum ditolak, tetapi juga belum memperoleh persetujuan final. Hingga saat ini, Pi Core Team telah mengumumkan bahwa lebih dari 18 juta identitas berhasil diverifikasi melalui sistem KYC. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pioner yang tetap berada pada status tentatif, sehingga proses verifikasi mereka belum dinyatakan selesai sepenuhnya. Untuk memahami mengapa kondisi ini dapat terjadi, kita perlu melihat bagaimana sistem KYC Pi Network bekerja. Berbeda dengan sistem verifikasi terpusat yang umum digunakan pada layanan keuangan tradisional, Pi Network menggabungkan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan, dengan proses validasi yang melibatkan validator manusia di dalam jaringan. Artinya, keputusan akhir tidak hanya bergantung pada dokumen identitas, tetapi juga pada hasil berbagai tahapan pemeriksaan yang dirancang untuk menjaga keamanan dan integritas jaringan. Ketika terdapat salah satu tahapan yang masih memerlukan pemeriksaan tambahan, keputusan akhir dapat tertunda, bukan ditolak, bukan langsung disetujui, melainkan masih menunggu proses verifikasi lanjutan. Disinilah banyak pioner mengalami kesalahpahaman. Sebagian menganggap bahwa status tentatif hanya perlu ditunggu dan pada akhirnya akan berubah secara otomatis. Padahal, penyebab status tentatif dapat berbeda pada setiap akun. Dalam beberapa kasus, masih ada faktor tertentu yang perlu diselesaikan sebelum sistem dapat memberikan keputusan akhir. Dan di tengah perkembangan ekosistem Pi Network yang semakin aktif,
memahami penyebab KYC tentatif menjadi semakin penting. Bukan karena semua akun tentatif mengalami masalah yang sama, tetapi karena setiap akun dapat memiliki faktor penyebab yang berbeda. Dan faktor-faktor itulah yang akan kita bahas melalui 9 poin penting, yang dapat membantu Anda memahami mengapa status KYC masih bertahan pada tahap tentatif, serta apa yang perlu diperiksa agar akun berada dalam kondisi terbaik ketika proses verifikasi berlanjut. Akar masalah. 9 checklist yang menentukan. Untuk dapat bermigrasi ke Mainnet, setiap pioner perlu menyelesaikan 9 bagian dalam Mainnet checklist. Ini bukan satu proses tunggal, melainkan rangkaian persyaratan yang harus dipenuhi agar akun dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam ekosistem P-Network. Hingga saat ini, P-Core Team telah mengumumkan lebih dari 18 juta identitas berhasil diverifikasi melalui KYC, dan lebih dari 16 juta pioner telah bermigrasi ke Mainnet. Meski demikian, masih terdapat sejumlah akun yang belum menyelesaikan seluruh tahapan checklist atau masih berada dalam proses verifikasi lanjutan sebelum dapat bermigrasi. Masalah utamanya bukan karena checklist ini rumit. Justru beberapa bagiannya terlihat sederhana sehingga sering dianggap sudah selesai, padahal masih memerlukan konfirmasi atau pemeriksaan tambahan. 9 bagian tersebut dapat dipahami dalam 3 kelompok berdasarkan pengaruhnya terhadap proses migrasi dan penyelesaian status KYC. Tingkat pertama adalah 3 bagian yang terlihat paling sederhana, tetapi cukup sering terlewatkan. Pertama adalah verifikasi nomor telepon. Nomor yang digunakan pada akun P sebaiknya tetap aktif dan masih berada dalam kendali pemilik akun. Hal ini membantu memastikan komunikasi dan proses pemulihan akun dapat berjalan apabila diperlukan. Kedua adalah konfirmasi email. Bukan sekadar memiliki alamat email yang terdaftar, tetapi memastikan email tersebut telah diverifikasi dan masih dapat diakses. Jika sistem memerlukan verifikasi tambahan, akses terhadap email menjadi sangat penting. Ketiga adalah pembaruan aplikasi P-Network. Menggunakan versi aplikasi terbaru membantu memastikan perangkat bekerja dengan sistem P-Network yang paling mutakhir. Pembaruan juga dapat memperbaiki bug serta meningkatkan kompatibilitas selama proses verifikasi dan migrasi. Tingkat kedua adalah 3 bagian yang membutuhkan perhatian langsung dari pioner. Keempat adalah Security Circle. Security Circle merupakan bagian dari mekanisme keamanan jaringan P. Memastikan anggota Security Circle masih valid dan aktif membantu menjaga kualitas jaringan kepercayaan yang dibangun dalam ekosistem. Kelima adalah Lockup Commitment. Setiap pioner perlu menyelesaikan pengaturan persentase serta durasi lockup sesuai pilihannya. Pengaturan ini menjadi bagian dari konfigurasi akun sebelum proses migrasi Mainnet dilakukan. Keenam adalah kondisi jaringan referral. Dalam beberapa kasus, sistem juga mempertimbangkan status akun yang terhubung dalam jaringan referral. Apabila terdapat akun yang masih belum memenuhi persyaratan tertentu, proses pada sebagian akun dapat memerlukan pemeriksaan tambahan. Kemudian tingkat ketiga adalah 3 bagian yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan akhir. Ketujuh adalah konsistensi data KYC. Nama lengkap, tanggal lahir, serta informasi identitas harus sesuai dengan dokumen resmi yang digunakan saat proses KYC. Perbedaan data, meskipun terlihat kecil, dapat membuat sistem memerlukan verifikasi tambahan sebelum memberikan keputusan akhir. Kedelapan adalah proses validasi dalam jaringan. P-Network menggunakan kombinasi pemeriksaan otomatis dan validasi oleh validator manusia. Karena itu, penyelesaian verifikasi tidak hanya bergantung pada data identitas, tetapi juga pada proses validasi yang berlangsung di dalam jaringan. Jika salah satu tahapan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, keputusan akhir dapat tertunda hingga seluruh proses selesai. Kesembilan adalah kapasitas proses peninjauan. Setiap sistem memiliki kapasitas pemrosesan tertentu. Ketika volume verifikasi meningkat, sebagian kasus dapat memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan sesuai prioritas dan hasil pemeriksaan masing-masing akun. Inilah sebabnya status KYC tentatif tidak dapat dipandang sebagai satu masalah yang sama bagi semua pioner. Setiap akun dapat memiliki penyebab yang berbeda. Karena itu, memahami 9 bagian checklist ini jauh lebih penting daripada sekadar menunggu perubahan status. Dan ketika P-Network terus memperluas aktivitas ekosistemnya, memastikan seluruh checklist berada dalam kondisi yang benar menjadi salah satu langkah terbaik agar akun siap ketika proses verifikasi dan migrasi berlanjut. Update resmi. P-Launchpad dan Slice. Pada 24 Juli 2026, P-Core Team menerbitkan laporan resmi mengenai hasil distribusi token Slice melalui P-Launchpad. Ini merupakan salah satu perkembangan penting dalam perjalanan ekosistem P, karena untuk pertama kalinya mekanisme peluncuran token ekosistem dapat diamati melalui aktivitas pengguna secara langsung. Slice menjadi token kedua yang diluncurkan melalui P-Launchpad, sebuah platform peluncuran token ekosistem yang berjalan di jaringan P. Dan data yang diberikan menunjukkan bagaimana sistem tersebut mulai diuji. Sebanyak 242.000 pioner berpartisipasi dalam proses ini.
Dalam periode 11 hingga 28 Juni 2026, total 15,92 juta test Pi telah dikomit oleh pengguna, dan dari proses tersebut sebanyak 10 juta token Slice berhasil didistribusikan ke dalam ekosistem. Namun, angka tersebut bukan hanya tentang jumlah peserta atau jumlah token. Yang lebih penting adalah mekanisme di balik proses tersebut. Pi Launchpad bukan dirancang sebagai platform penggalangan dana. Tujuan utamanya adalah mendukung distribusi token ekosistem kepada pioner dan membantu membangun aktivitas pengguna di dalam jaringan Pi. Dengan kata lain, fokusnya bukan sekadar menciptakan token baru, tetapi menguji bagaimana sebuah aset digital dapat terhubung dengan aplikasi dan aktivitas nyata dalam ekosistem. Slice sendiri terhubung dengan aplikasi game bernama Slice of Pi. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana token ekosistem dapat digunakan bersama aplikasi yang memiliki fungsi nyata, bukan hanya sebagai aset yang berdiri sendiri. Untuk memahami bagaimana mekanisme nilai bekerja, kita perlu melihat sistem yang digunakan di balik distribusi tersebut. Token yang didistribusikan melalui Launchpad terhubung dengan liquidity pool yang menggunakan mekanisme Automated Market Maker atau AMM. Sederhananya, sistem ini menggunakan dua aset yang berada dalam satu pool, yaitu Slice dan Test Pi. Keduanya dijaga dalam keseimbangan melalui aturan matematika tertentu. Ketika permintaan terhadap Slice meningkat dan jumlah Slice dalam pool berkurang, jumlah Test Pi dalam pool akan berubah mengikuti mekanisme tersebut. Begitu juga sebaliknya. Harga tidak ditentukan oleh satu pihak secara manual, tetapi bergerak berdasarkan interaksi antara aset di dalam pool. Pergerakan harga Slice terhadap Test Pi dapat dipantau melalui Pi Browser. Data tersebut memberikan gambaran bagaimana mekanisme likuiditas bekerja secara transparan dalam lingkungan pengujian. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami. Slice saat ini masih berjalan di testnet. Artinya, mekanisme yang digunakan masih berada dalam tahap pengujian menggunakan aset simulasi. Tetapi proses ini memberikan gambaran mengenai bagaimana infrastruktur Launchpad dapat bekerja ketika diterapkan pada mainnet. Perbedaannya terletak pada lingkungan dan aset yang digunakan. Ketika sistem mainnet Launchpad tersedia, akses terhadap fitur tersebut akan bergantung pada kesiapan akun masing-masing pioner. Pioner dengan status KYC Approved berada pada kondisi yang lebih siap untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem yang membutuhkan akses mainnet. Sementara pioner dengan status KYC tentatif masih memiliki hambatan karena proses verifikasi mereka belum mencapai tahap akhir. Bukan karena mereka tidak memiliki Pi. Bukan karena mereka tidak aktif. Tetapi karena status akun mereka belum sepenuhnya memenuhi kondisi yang diperlukan. Inilah alasan mengapa KYC menjadi bagian penting dalam perkembangan ekosistem Pi. Launchpad bukan hanya fitur tambahan. Ini menunjukkan bahwa Pi Network sedang menguji bagaimana token, aplikasi, pengguna, dan mekanisme likuiditas dapat saling terhubung dalam satu ekosistem. Dan ketika ekosistem mulai berkembang, pertanyaan yang paling penting bukan hanya tentang apa yang sedang dibangun, tetapi apakah akun Anda sudah berada pada kondisi yang memungkinkan untuk ikut berpartisipasi ketika kesempatan itu tersedia. Solusi. Rencana aksi konkret. Ada dua jenis masalah yang perlu dipahami dalam kondisi KYC tentatif. Pertama, masalah yang masih berada dalam kendali Anda. Kedua, masalah yang memang berada di luar kendali Anda. Kesalahan yang sering terjadi adalah banyak pioner berusaha mencari cara untuk mempercepat hal yang tidak dapat mereka kendalikan, sementara bagian yang sebenarnya masih bisa diperiksa dan diperbaiki justru dilewatkan. Karena itu, langkah pertama adalah fokus pada hal yang dapat Anda lakukan hari ini. Langkah pertama, periksa kembali konsistensi data KYC Anda. Buka aplikasi Pi Network, kemudian periksa nama lengkap, tanggal lahir, dan informasi identitas yang tersimpan. Bandingkan dengan dokumen resmi Anda secara teliti. Bukan hanya melihat sekilas. Perhatikan setiap detail. Perbedaan kecil seperti penulisan nama yang tidak sama, penggunaan singkatan, atau informasi yang tidak sesuai dengan dokumen resmi dapat membuat sistem membutuhkan pemeriksaan tambahan. Bagi pioner di Indonesia, pastikan data pada aplikasi Pi sesuai dengan identitas resmi seperti iktp. Langkah kedua, periksa kondisi security circle Anda. Pastikan anggota yang berada dalam security circle masih aktif menggunakan jaringan Pi. Security circle bukan hanya daftar akun, tetapi bagian dari sistem keamanan jaringan. Jika terdapat anggota yang sudah lama tidak aktif, evaluasi kembali kondisi tersebut dan pastikan jaringan Anda tetap memiliki aktivitas yang relevan. Langkah ketiga, pastikan metode akses akun Anda tetap konsisten. Periksa kembali metode yang digunakan saat pertama kali membuat akun Pi. Perubahan metode login tanpa memahami dampaknya dapat menyebabkan masalah akses dan membuat proses verifikasi menjadi lebih sulit untuk dilacak. Pastikan seluruh akses akun tetap menggunakan informasi yang benar dan sesuai dengan data yang sudah terhubung. Langkah keempat, gunakan aplikasi Pi Network versi terbaru. Sebelum melakukan perubahan data, mengirim ulang permintaan, atau menghubungi dukungan,
pastikan aplikasi Anda sudah diperbarui. Versi terbaru membantu memastikan perangkat Anda menggunakan sistem dan fitur yang sesuai dengan perkembangan terbaru jaringan Pi. Langkah kelima, periksa informasi yang tersedia melalui jalur resmi Pi Network. Jika terdapat bagian proses yang masih menunggu verifikasi, gunakan informasi dan dukungan resmi yang tersedia. Jangan mencari jalan pintas melalui pihak yang mengklaim memiliki kemampuan untuk mempercepat proses KYC. Setelah bagian yang berada dalam kendali Anda selesai diperiksa, ada beberapa faktor yang memang tidak dapat Anda percepat. Pertama, waktu proses verifikasi dari validator. Kedua, jumlah antrean yang sedang diproses oleh sistem. Ketiga, keputusan akhir terhadap status KYC akun Anda. Tidak ada pihak luar yang dapat menjamin perubahan status dalam waktu tertentu. Karena itu, Pioneer perlu berhati-hati terhadap layanan pihak ketiga yang menawarkan percepatan KYC tentatif. Layanan seperti ini tidak memiliki akses ke sistem internal Pi Network. Memberikan data identitas kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan akun dan informasi pribadi Anda. Data KYC adalah informasi sensitif yang harus dilindungi. Bukan hanya karena berkaitan dengan akun Pi, tetapi juga karena identitas pribadi memiliki nilai penting dalam aspek keamanan digital. Setelah seluruh data dipastikan benar dan faktor yang dapat diperbaiki sudah diselesaikan, proses selanjutnya tetap membutuhkan waktu sesuai mekanisme sistem. Tidak ada angka pasti yang berlaku untuk semua akun. Setiap kasus dapat berbeda tergantung kondisi verifikasi masing-masing. Karena itu, fokus utama bukan mencari cara untuk melewati proses. Fokusnya adalah memastikan tidak ada bagian dari akun Anda yang masih menjadi hambatan. Pada akhirnya, KYC tentatif memiliki dua sisi. Ada bagian yang dapat Anda perbaiki, dan ada bagian yang harus Anda tunggu. Memahami perbedaan keduanya adalah langkah paling penting agar Anda tidak kehilangan waktu pada hal yang tidak dapat dikendalikan. Logika, bukan hype. Kembali kepada fakta yang sudah kita bahas. Pi Network telah menyelesaikan distribusi token Slice melalui Pi Launchpad. Sebanyak 242.000 pioner berpartisipasi, dengan total 15,92 juta tes Pi yang dikomit. Proses tersebut juga menunjukkan bagaimana mekanisme liquidity pool dengan sistem Automated Market Maker atau AMM mulai diuji dalam ekosistem Pi. Pergerakan yang terjadi bukan berdasarkan janji atau sekadar rencana. Data aktivitas, mekanisme distribusi, dan sistem yang digunakan dapat diamati melalui ekosistem yang tersedia. Namun, penting untuk memahami satu hal. Perkembangan teknologi tidak otomatis berarti semua pengguna berada pada posisi yang sama. Sebuah ekosistem dapat terus berkembang, tetapi akses setiap pengguna tetap bergantung pada kesiapan akun masing-masing. Dan dalam situasi ini, ada satu faktor yang masih berada dalam kendali Anda. Bukan harga Pi. Bukan kapan mainnet Launchpad tersedia. Bukan keputusan akhir dari Pi Core Team. Tetapi status KYC akun Anda sendiri. 5 langkah yang telah dibahas sebelumnya bukan sekadar daftar pemeriksaan. Itu adalah bagian yang dapat Anda evaluasi, untuk memastikan apakah akun Anda sudah berada dalam kondisi yang siap ketika fitur ekosistem berikutnya tersedia. Karena terkadang perbedaan terbesar bukan terletak pada siapa yang memiliki aset lebih banyak, tetapi siapa yang sudah memastikan bahwa aset tersebut dapat digunakan ketika waktunya tiba. Pilihan untuk melakukan pemeriksaan sekarang atau mengabaikannya memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika Anda memeriksa dan ternyata semua data sudah benar, Anda tidak kehilangan apapun. Namun jika terdapat bagian yang perlu diperbaiki dan Anda tidak pernah mengetahuinya, waktu yang berlalu tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses seperti ini, tidak semua hal dapat dikendalikan. Tetapi memastikan akun berada dalam kondisi terbaik adalah sesuatu yang masih dapat dilakukan hari ini. Sekarang saya ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah status KYC Anda sudah approved, masih pending, atau masih tentatif? Dan jika masih tentatif, menurut Anda apa kendala terbesar yang sedang dihadapi? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Semakin banyak pengalaman yang dibagikan, semakin mudah bagi pioner lain untuk memahami bahwa setiap akun bisa memiliki kondisi yang berbeda. Karena dalam sebuah ekosistem yang terus berkembang, tantangannya bukan hanya memiliki Pi. Tantangan sebenarnya adalah memastikan Anda benar-benar siap ketika kesempatan untuk menggunakan ekosistem tersebut akhirnya terbuka.